Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita bahas asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran tentang bersikap atas informasi. Semua kita membutuhkan informasi, sehingga kita jadi tahu peristiwa-peristiwa di tempat lain. Tapi sekarang ini informasi itu seperti banjir bandang. Bagaimana kalau banjir bandang? Itu membahayakan. Itu musibah. Sekarang seperti itu informasi itu. Mirip-mirip kita ini juga membutuhkan air. Air ini kan kita butuhkan, cuma kan air itu datang seperti banjir bandang itu. Akhirnya merusak begitu banyak aspek. Meskipun air tetap kita butuhkan, maka air itu harus difilter sehingga kita dapatkan air yang bersih. Cuma kan alat filter itu juga mahal harganya. Dulu ketika air masih bagus, nimba dari sumur itu bisa diminum. Sekarang air tanah kita sudah tercemar oleh tinja, karena jarak spiteng dengan jarak sumur itu dekat. Kalau dulu pada teknologi yang biasa saja, orang di Jakarta misalnya, itu sumurnya di sini, itu jambannya sana, jauh, bisa lebih dari 5 meter. Baik. Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab berkata, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangi istri-istrinya, maka saya masuk ke dalam masjid. Memang namanya rumah tangga ada aja masalah. Itu tidak terkecuali pada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu kondisi ekonomi Rasul itu boleh dibilang sangat bagus gitu. Sehingga wajar kalau istri-istrinya merasa perlu mendapatkan sesuatu yang sifatnya kenikmatan duniawi. Udah boleh dah kita nih istri-istri minta perhiasan kayak gitu kepada Nabi, karena Nabi mereka tahu duitnya lagi banyak. Lalu mereka kumpul membicarakan masalah itu, menyampaikan kepada Nabi. Nabi kecewa, Nabi marah.
Bukannya nggak bisa dipenuhi, cuma nggak pantas gitu. Ini menyangkut kepantasan. Perjuangan masih berlanjut, kebutuhan dana masih begitu besar. Sahabat-sahabat belum semuanya sejahtera, masih banyak yang susah. Masa istri-istri Nabi menggunakan perhiasan yang bisa jadi harganya mahal? Sehingga dengan sebab Nabi marah, Nabi tidak mendatangi istri-istrinya itu. Nah, ketika Umar masuk ke dalam masjid, di sana saya mendapati orang-orang mengetukkan jari-jari mereka pada kerikil. Nah, jadi kayak beginilah, mengetukkan jari pada kerikil dan lantai masjid. Itu kan lantai Masjid Nabawi itu nggak pakai karpet, nggak pakai tikar, anu saja, pasir. Kalau dulu di masyarakat kita tahun 70-an bahkan 80-an itu masih berlantai tanah kan. Rumah-rumah itu lantainya tanah. Nah, pasir kalau dikorek-korek itu kan ada kerikil, sehingga sahabat itu di masjid memainkan jarinya, mengetuk-ngetuk jarinya ke pasir dan kerikil itu, sambil mereka berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Jadi para sahabat ini ikut merasakan kesedihan, keresahan dalam situasi seperti itu. Mereka menduga Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Kenapa? Karena Nabi enggak mendatangi istrinya. Kata Umar, maka saya segera bangkit dan berdiri di pintu masjid, lalu berseru dengan lantang, beliau tidak menceraikan istri-istrinya. Siapa yang mula-mulain memberitakan bahwa Rasul menceraikan istrinya? Tidak, beliau tidak menceraikan istri-istrinya. Ya, karena Umar itu mertua kan. Umar kan mertua Nabi. Istri Nabi salah satunya adalah Hafsah. Hafsah itu anak Umar. Abu Bakar juga mertua, karena Rasul juga menikah dengan Aisyah. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, menyebarluaskannya, menginformasikannya. Kalau bahasa sekarang apa? Di-share lagi gitu. Di-share lagi. Sekarang ini kan kita harus betul-betul itu tadi, kalau ibarat air harus betul-betul difilter. Kalau kita nggak bisa memfilter, mendingan jangan nge-share. Sebab video sekalipun itu bisa diedit. Jangankan tulisan, yang lebih gampang diedit.
Itu yang namanya video bisa diedit. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka, dari Rasul dan ulil amri. Kan mestinya sahabat jangan ngomong begitu, tapi ngecek kepada sumber berita, yaitu Rasul. Ya Rasul, apa benar engkau menceraikan istri-istri? Kan begitu. Bisa jadi dijawab oleh Nabi, kata siapa kan gitu. Enggak langsung kita sebarkan. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan. Memang syaitan punya mau tersebar berita bohong, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Maka pelajaran yang kita ambil adalah, pertama, suatu peristiwa jangan cepat ditarik kesimpulannya, apalagi tentang sesuatu yang negatif. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau tidak begitu saja percaya kepada informasi, apalagi kalau informasi itu direspon, itu bisa mendatangkan sesuatu yang sangat negatif, suatu yang menjadi musibah. Dulu ada satu peristiwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang namanya Al-Haris. Al-Haris itu menyatakan diri masuk Islam. Masuk Islam dia. Sesudah masuk Islam, dia minta izin kepada Nabi. Ya Rasul, saya pulang ya ke kampung saya, ke suku saya. Nanti di sana saya ajak orang-orang suku saya untuk masuk Islam. Saya yakin mereka mau menerima Islam, mereka masuk Islam. Nanti kan mereka saya perintahkan bayar zakat. Oleh karenanya, ya katakanlah setahun lagi gitu, engkau datang aja, kirim aja utusan, kirim utusan untuk mengambil zakat. Nah, itu optimismenya Al-Haris di dalam berdakwah. Dia yakin banyak orang masuk Islam dan mau bayar zakat, sehingga nanti dana zakatnya bisa diambil. Ya karena dia tokoh di suku itu, dia tahu persis bagaimana keadaan masyarakatnya. Pada waktu yang disepakati, Rasul mengirim utusan untuk datang ke kampungnya Al-Haris itu untuk mengambil zakat. Berangkat si utusan ini, cuma di tengah jalan timbul rasa males. Jauh banget kampungnya, sendirian lagi, iseng, nah, kira-kira begitu. Nggak jadi dah, pulang lagi dia. Pulang lagi, ya tentu kan ditanya, mana dana zakatnya? Ya boro-boro zakat. Saya aja dikejar-kejar mau dibunuh. Jadi nggak ada hasilnya.
saya mau dibunuh. Oh. Kira-kira seorang pemimpin anak buahnya mau dibunuh itu kira-kira gimana? Marah dia. Bisa jadi dikirim pasukan untuk memerangi orang kampung situ. Ternyata Rasul nggak percaya begitu saja kepada omongan sahabat ini. Lalu Rasul ngutus lagi beberapa orang. Dah, kamu nih berangkat ke kampungnya Al-Haris. Baik ya Rasul, berangkat tuh. Katakanlah 2 atau 3 orang gitu, berangkat. Nah, Al-Haris sendiri heran. Ini waktu yang disepakati sudah tiba, kok utusan Rasul belum juga datang. Dana zakat udah terkumpul. Dia udah siap-siap itu, mau ngasih dana ini utusannya belum datang. Karena utusannya belum datang, akhirnya Al-Haris yang berangkat. Berangkat dia dari kampungnya. Utusan Nabi berangkat. Orang Al-Haris juga berangkat. Akhirnya apa? Ketemu di tengah jalan. Pada mau kemana kalian? Mau ke tempat ente. Mau ngapain? Rasul nyuruh kami untuk ngambil dana zakat. Kok udah lewat waktunya? Dulu kan disepakatinya katakanlah hari apa, tanggal berapa gitu. Ini kok baru sekarang. Akhirnya karena udah terlambat, saya berangkat. Jadi ketemu kalian di sini. Jadi belum ada yang datang untuk ngambil dana zakat? Belum. Sebenarnya Rasul udah ngutus orang. Kata dia, engkau gak mau bayar zakat. Malah orang itu utusan Nabi mau dibunuh. Bagaimana mungkin saya mau membunuh utusan Rasul? Gak ada orang datang kepada saya. Kalau bahasa Betawinya apa? Batang hidungnya aja gua kagak lihat. Bagaimana mau dibunuh? Wah, ini kok bisa begitu? Akhirnya ya udah, ayo kita sama-sama temui Nabi. Temui Nabi. Nabi nanya, apa betul engkau nggak mau bayar zakat? Lalu utusan saya mau dibunuh? Enggak mungkin ya Rasul, enggak ada orang datang. Saya malah ketemu sama dia nih di tengah jalan. Karena saya udah berangkat mau ke sini untuk menyerahkan zakat karena enggak ada orang yang datang. Oh begitu, ini gimana ceritanya kok si Fulan bisa ngomong begitu, katanya dia mau dibunuh. Nah, turun akhirnya surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita. Orang fasik itu tahu mana yang benar, tapi dia menyimpang dari kebenaran. Tahu mana yang baik, tapi dia menyimpang dari kebaikan. Itu orang fasik. Maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu, tabayyun, cek and recheck. Dicek dulu, diteliti dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan, jangan langsung percaya.
apalagi melakukan tindakan dengan sebab informasi itu. Coba kalau Rasul kirim pasukan perang, diperangi itu Al-Haris, itu bisa membunuh sesama muslim. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, nggak dicek lagi apa benar begitu, langsung diperangi misalnya. Itu namanya musibah yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kenapa kami diperangi? Ya habis begini. Enggak ada begitu. Nyesal jadinya. Tapi mau menyesal bagaimana seandainya sudah terjadi ada orang yang terbunuh dengan sebab informasi. Jadi suatu peristiwa jangan cepat ditarik kesimpulannya, apalagi tentang sesuatu yang negatif. Yang kedua, para pemimpin sangat penting untuk segera meluruskan kesimpulan yang salah tentang suatu informasi dan kejadian, agar jangan sampai informasi yang tidak benar cepat menyebar luas. Oh, sekarang ini informasi itu tadi kayak banjir bandang. Kalau banjir bandang mungkin sekali doang. Iya kan? Ada nggak di satu tempat banjir bandang 2 kali 3 kali gitu? Selama ini sih sekali doang. Kalau nanti ada lagi air ya biasa gitu. Kenapa? Ya pohon-pohon udah tumbang lewat banjir bandang itu. Lah kalau informasi itu setiap saat, setiap detik ada berapa informasi. Saya bicara udah berapa menit ini? 20 menit. Wah, itu sudah banyak tuh informasi. Kalau kita buka HP, wah udah langsung. Itu juga informasi banyak. Cuma kita tidak tahu mana yang benar, mana yang gak benar. Harus segera diluruskan oleh orang-orang yang berwenang. Yang berwenang juga harus jujur. Kalau emang begitu ya begitu, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan karena ini menyangkut kepentingan pemimpin akhirnya ditutup-tutupi, bahkan bikin berita lagi yang tidak benar. Maka ada istilah mengalihkan opini. Mengalihkan opini. Yang ketiga, bila kita tidak tahu persis persoalan yang sesungguhnya terjadi, maka kita jangan langsung berkesimpulan. Apakah itu kesimpulan positif atau kesimpulan yang negatif? Cari dulu kepastian yang sesungguhnya. Ini belum ngecek, nge-share lagi, sudah tersebar. Meskipun maksudnya baik. Maksudnya baik bagaimana? Misalnya, dulu ada seorang ibu namanya Ibu Tuti Alawiyah. Masih ingat sama Ibu Tuti Alawiyah? Ibu Tuti Alawiyah ustazah mubalighah, rektor di UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pernah jadi menteri di zamannya Pak Habibie. Dia sakit, lalu dibawa ke rumah sakit. Baru hari itu masuk rumah sakit, beredar berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tuti Alawiyah dikabarkan meninggal dunia. Baru masuk rumah sakit tapi informasinya meninggal dunia. Nggak tahu siapa yang menyebarkan itu, siapa yang membuat flyer tentang meninggalnya. Menyebar nyampe ke keluarganya, ke anak-anaknya. Akhirnya anaknya menyampaikan keterangan kepada wartawan bahwa ibu sakit, masuk rumah sakit, bukannya meninggal. Meskipun beberapa hari kemudian meninggal. Itu contoh. Maksudnya kan baik. Orang menyebarluaskan informasi ini kan baik. Untuk apa? Biar orang tahu bahwa seorang tokoh meninggal. Tapi kan orangnya belum meninggal. Pak Habibie berapa kali dikabarkan meninggal lewat media sosial. Itu contoh yang sederhana. Kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali terjadi. Meskipun maksudnya baik. Ada lagi orang nge-share tulisan, nanti malam pukul 00 masuk 1 Rajab. Barang siapa yang memberitakan ini, menginformasikan ini, bahwa ini 1 Rajab akan dibebaskan, dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Pernah nggak dapat begitu, Pak? Dari mana ceritanya? Lagi pula nanti malam bukan 1 Rajab. Saya dapat, saya bilang aja sama dia, saya jawab, yang begini jangan disebarkan, nggak bener. Oh maaf Pak Ustadz, saya cuma nge-share doang. Nggak ngerti nge-share doang. Begitu. Jadi ini pelajaran berharga untuk kita dari ayat ini, agar kita tidak gampang menyebarluaskan suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Saya sambung lagi ayat yang tadi, yaitu surat Al-Hujurat yang ayat 6. Nah, kemudian pada ayat 7 disebutkan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagaimana karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka sebagai seorang muslim, bila menjadi pemimpin, informasi yang buruk tentang umat Islam itu jangan langsung kita percayai, apalagi sampai mengambil tindakan yang merugikan. Memang
kalau suatu informasi apalagi diedit, direkayasa sedemikian rupa, kita tuh jadi antara percaya dengan tidak. Nabi juga ngalami. Dulu Nabi pergi berperang. Kalau pergi berperang, Nabi mengajak salah seorang istrinya. Bepergian itu Nabi mengajak salah seorang istrinya. Waktu itu pergi berperang cukup jauh lokasinya. Nabi mengajak Aisyah. Selesai perang, pasukan pulang. Tapi Nabi menugaskan seorang sahabat namanya Sofwan. Kamu pulangnya belakangan. Kamu lihat dulu situasi. Jangan sampai ketika kita sudah berangkat pulang masih ada musuh yang penasaran, kira-kira begitu. Lalu mereka menyerang secara tiba-tiba. Baik, nah, maka Rasul dan pasukan rombongan berangkat. Sofwan belakangan. Katakanlah beberapa jam baru nanti dia pulang. Dalam perjalanan waktu malam sudah masuk. Rasulullah merasa perlu istirahat. Istirahat sebentar. Pada waktu istirahat itu Rasul kan nggak tahu. Ternyata Aisyah pergi ingin buang hajat. Tradisi orang buang hajat kalau di tengah padang pasir begitu, itu pergi agak jauh. Nah, karena Rasul nggak tahu, istirahat sudah cukup, maka perjalanan dilanjutkan. Aisyah belum balik. Apalagi yang membuat Aisyah belum balik itu perhiasannya hilang. Jatuh, dicari-cari dulu sama dia. Nah, ketika Aisyah balik, udah nggak ada tuh rombongan. Karena nggak ada rombongan, ya udah dia diem aja, diem di situ. Kalau bahasa kita, masa iya nanti nggak ada yang jemput kan gitu. Lah, kalau mau nyusul jalan juga nggak tahu ke arah mana jalannya, gelap. Lalu Aisyah nunggu di situ sampai merebah tubuhnya itu. Enggak lama kemudian lewat situ Sofwan. Nah, Sofwan lewat situ. Sofwan ketika lewat situ heran, kok ada orang? Gitu. Siapa ini? Ternyata Aisyah. Langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan kalau ada apa? Kalau ada musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Nah, kalau ada musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mati itu salah satu musibah. Bukan cuma kalau ada orang mati ucapkan innalillahi itu tadi. Bang, Pak Rojali sakit, dirawat di rumah sakit. Udah tahu belum? Belum? Innalillahi. Orang baru sakit udah innalillahi. Nyumpain? Ya enggak nyumpain, emang harus begitu. Nah, cuma kan kebiasaan kita kalau ada orang mati, innalillahi. Nah, bagi Sofwan ini musibah. Kenapa? Laki-laki berdua-duaan dengan wanita di waktu malam, nggak ada siapa-siapa. Ini musibah.
Kalau kita punya anak gadis, datang pemuda berdua-duaan, itu kita ngucapin innalillahi apa alhamdulillah? Kadang-kadang alhamdulillah ini bakal cepat ngawinin. Nah, kondisi jadi sulit bagi Sofwan. Kalau Aisyah jalan kaki, Sofwan tetap naik unta. Masa perempuan jalan kaki jauh-jauh? Kalau ngebonceng, apa kata orang? Perempuan ngebonceng laki-laki. Pilihan yang paling mungkin adalah Sofwan yang menuntun unta itu, Aisyah yang naik unta. Itu yang paling mungkin. Ya sudah, Aisyah naik unta, Sofwan jalan kaki nuntun unta itu. Rombongan Rasul sudah tiba di Madinah. Ternyata ketika orang pada turun dari unta, loh, Aisyah kok nggak ada ini? Dalam perjalanan tadi itu ada orang munafik melihat. Si munafik itu menyebarkan berita. Berita itu diterima oleh Mistah. Mistah menyebarkannya lagi berita itu. Kalau bahasa kita tuh diberitakan Aisyah berselingkuh. Kalau bahasa sekarang tuh Aisyah berselingkuh. Itu cepat menyebar tuh sampai ke telinga Nabi. Sampai di Madinah, loh, Aisyah nggak ada. Berita yang beredar Aisyah berselingkuh. Akhirnya ditunggu. Rasul tidak komentar apa-apa atas berita itu. Rasul tunggu. Ternyata sampai Sofwan sampai nuntun unta, ada Aisyah di unta itu. Kalau dipoto kira-kira bagus nggak tuh? Kalau foto lama, yang perempuan naik sepeda ontel. Yang perempuan di sepeda ontel, yang laki nuntun sepeda itu, dipoto, kira-kira bagaimana? Itu aja udah mesra juga kan gitu. Kira-kira begitu. Ini antara percaya dengan tidak. Kalau percaya, apa iya Aisyah berselingkuh? Kalau enggak percaya, faktanya dia jalan berdua dan ini perjalanan malam. Udah gelap, udah malam. Ya sudah. Akhirnya Rasul masih menunggu apakah ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terjadi komunikasi. Orang-orang ngomongin, Rasul nggak bicara sepatah kata pun dalam kaitan ini. Dicuekin Aisyah itu oleh Nabi sampai Aisyah jatuh sakit. Ketika sakit nggak ada perhatian suami. Akhirnya dia minta izin agar istirahat dulu di rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Diizinkan pulang dia. Berita makin rame. Waduh, diceraiin kali ini. Aisyah sampai pulang ke rumah orang tuanya. Nah, gitu. Akhirnya baru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya, diturunkan ayat
surat An-Nur dari ayat 19, ayat 20, 21 gitu dan seterusnya. Sehingga jelas, clear bahwa Aisyah tidak seperti yang dituduhkan. Itu namanya hadisul ifki, berita bohong. Berita bohong tentang Aisyah. Sesudah jelas Aisyah tidak berselingkuh, sebenarnya ini siapa yang nyebarin berita itu? Abu Bakar ngecek. Lu dapat berita tuh dari siapa? Dari si Anu. Ditanya lagi si Anu, lu dapat berita dari siapa? Dari si Anu, dari si Anu, terus begitu. Lu dari si Anu, dari si Anu, terus begitu. Semua ujungnya ke siapa? Ujungnya ke Mistah. Karena orang munafik itu menyampaikan informasi kepada Mistah. Mistah yang menyebarkan ke beberapa sahabat itu. Ini ngomong ke sana, ini ngomong ke sana, ini ngomong ke sana, begitu. Jadi meskipun belum ada WA, informasi mau tetap cepat sesuai dengan zamannya masing-masing. Mendengar Mistah yang menyebarluaskan, Abu Bakar marah besar. Ini keterlaluan. Selama ini hidupnya kita bantu. Mistah itu masih famili sama Abu Bakar. Dia ekonominya sulit sehingga dia dibantu oleh Abu Bakar. Ini namanya orang tidak tahu terima kasih. Sudah mulai sekarang Mistah nggak usah dibantu lagi. Nah, gitu. Abu Bakar ngambek. Nggak usah dibantu lagi dah. Mistah itu orang tidak tahu terima kasih. Udah dibantu nyakitin. Nah, gitu. Nah, Abu Bakar itu ditegur oleh Allah. Lah kalau kamu masih sanggup membantu, kenapa tidak mau membantu? Jangan gara-gara persoalan begini kamu jadi tidak membantu. Lebih baik kamu maafkan, berlapang dada. Akhirnya Abu Bakar terima teguran itu dari Allah, sehingga Mistah tetap dibantu. Jadi gara-gara informasi itu, gara-gara berita bohong, itu bisa rusak hubungan kekeluargaan, bisa rusak hubungan sosial. Kejadian pada zaman sekarang sudah sangat banyak. Nah, begitu. Baik, ini yang saya sampaikan. Saya beri kesempatan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan. Pada dasarnya seorang pemimpin itu punya anak buah. Jadi kalau ada suatu kejadian, biasanya pemimpinnya itu kan tunggu dulu. Nah, mungkin ini kadang-kadang masih juga salah satu informasi yang kurang akurat. Tapi ya kalau dicontohkan itu, Iya. Maka seorang pemimpin jangan langsung ambil kesimpulan lalu mengambil tindakan. Dia mesti ngecek dulu. Sumber informasi kan tidak satu. Dari sini, dari sana. Kalau perlu dia tanya sama wartawan. Bagaimana cerita tentang peristiwa itu? Nah, dia tanya sama wartawan, gak apa-apa. Gak selalu wartawan yang nanya. Pemimpin juga boleh tanya pada wartawan. Banyak wartawan. Atau memang si pemimpin punya tim yang berkaitan dengan informasi. Ya sebenarnya kan ada orang pemimpin, kalau dalam konteks negara itu punya intelijen, punya BIN, Badan Intelijen. Maka intelijen mesti nyerap informasi, cari informasi, dan sampaikan kesimpulannya kepada pemimpin dengan baik. Jangan sampai pemimpin
mengambil tindakan yang keliru karena informasinya keliru. Itu pelajaran berharga dari Rasul itu. Bagaimana beliau tidak langsung mengambil tindakan. Begitu juga Rasul tidak langsung menuduh Aisyah. Bener kata orang-orang nih, lu berselingkuh. Enggak begitu, ya diem aja dulu. Lebih baik diem. Diem dulu. Bagaimana Allah memberikan penjelasan atas masalah ini. Ya bisa saja Allah langsung turunin ayat, bisa. Tapi kan ini ujian. Bagaimana orang menghadapi ujian? Biar supaya nanti bisa diluruskan. Nah, ternyata berita makin beredar, nadanya negatif. Nah begitu. Nah sekarang kita deh secara pribadi, semua orang sekarang ini jadi wartawan. Semua orang jadi wartawan. Kenapa? Orang dia punya HP. HP ada foto, ada video. Misalnya ada kebakaran. Di mana kebakaran? Kebakaran di mana? Tapi dia nge-share lagi video kebakaran itu. Telah terjadi kebakaran di Selipi. Orang nanya, Selipi mana? Masa Selipi lu kagak tahu? Disebarin lagi, kebakaran di Selipi, kebakaran di Selipi. Padahal kebakarannya bukan di Selipi. Ya misalnya Kota Bambu, misalnya di Tambora. Yang lebih parah, kalau kebakaran di Selipi itu dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran. Lokasinya di mana? Disebut aja lokasinya sama dia. Kebakaran apa? Pemadam dari mana-mana datang tuh. Dari Tanah Abang datang, dari Palmerah datang, misalnya begitu. Datang tuh. Nggak ada kebakaran, di mana nih kebakaran? Itu contoh. Baik. Ada lagi? Nah dulu kalau orang bikin berita itu ada rumusnya. Ada rumusnya 5W plus 1H. W-nya itu apa? What's, apa? Kejadiannya apa? Peristiwanya apa? When, kapan? Where, di mana? Who, siapa? Apalagi why, bagaimana? Jadi sebuah peristiwa diberitakan harus lengkap. Ini kadang-kadang kita cuma nge-share foto. Orang lagi duduk nih dengerin ceramah gitu. Sekelompok itu dipoto dari sini. Terus di-share di grup. Foto doang. Gak ada keterangan. Kan orang jadi nanya, ini orang lagi pada ngapain? Lu kagak lihat lagi duduk. Ya gue juga tahu lagi duduk. Cuma duduknya di mana ini? Dia nanya. Di Masjid Al-Manar. Pada ngapain? Ada pengajian. Pengajian kapan? Tadi subuh. Siapa yang ceramah? Jadi nanya, mestinya kan lu nggak usah nanya orang. Mestinya dijelasin. Telah berlangsung pengajian ba'da subuh di Masjid Al-Manar
dengan penceramah Ustadz Ahmad Yani yang dibahas tentang bersikap atas informasi. Pengajian ini berlangsung setiap hari Ahad subuh. Jadi dilengkapi, jangan sekedar foto. Yang repot, foto itu dimanfaatkan orang. Nah, misalnya dimanfaatkan orang. Nah, dikasih tulisan yang negatif. Lihatlah orang-orang Islam yang pengangguran. Kerjanya cuma duduk-duduk di masjid. Nunggu ada orang ngasih makan. Misalnya begitu. Dikasih keterangan begitu oleh orang lain yang fasik. Nah, di antara yang melihat foto itu ada yang kenal. Lah ini ada Bang Rojali di sini. Bang Rojali pengangguran orangnya. Nah, misalnya ditambah-tambahin. Baik. Ada lagi? Iya. Seperti sekarang kita yang lagi counter itu masalah kebakaran pantai Tangerang. Iya. Nah itu sebelum kejadian sudah ada dengan keputusan nelayan, tapi oknum nggak mau cari undang-undang dan dilempar tanggung jawab. Ya. Ya ini juga sebuah contoh bagaimana pemimpin tidak cepat merespon suatu informasi. Namanya orang bikin pagar di laut 30 km, itu kan lama. Nyabutnya aja udah berapa hari kagak selesai. Belum selesai nyabutnya doang, apalagi masangnya. Itu kan informasi udah lama. Negara itu punya badan intelijen, punya polisi, punya petugas-petugas sampai ke RT. Ya kalau presiden bisa jadi kalau belum dapat informasi, ya dia nggak tahu. Ketika udah dapat informasi baru. Wartawan juga kemana? Nggak memberitakan. Memberitakan itu kan itu tadi. Orang kan sudah lama masang pagar bambu kan udah lama, berapa bulan kan gitu. Kenapa baru diberitakan sekarang? Nah, karena orang masih berusaha nutupi berita, bisa jadi. Kenapa berita harus ditutup-tutupi? Karena orang mendapatkan keuntungan. Akhirnya kalau orang ditangkap, diinterogasi, disuruh ngomong. Kalau dia nggak ngomong, diancam, misalnya begitu. Akhirnya ngaku juga, misalnya begitu. Nah, mestinya orang kembali pada kejujuran. Informasi yang bagus, yang tidak bagus, sampaikan apa adanya. Karena pemimpin itu membutuhkan informasi. Dia harus diberi informasi. Nah, karena sekarang informasi begitu banyak, akhirnya yang satu ketutup oleh informasi yang lain, seterusnya begitu. Itu yang sering disebut mengalihkan opini. Udah viral aja baru gitu. Ada tindakan. Kan kita tidak ingin tindakan itu atau proses hukum baru terjadi kalau sudah viral. Kan banyak di negeri kita itu kasus-kasus yang baru diproses sesudah viral. Emang nggak dilapor? Dilapor, cuma dicuekin laporan itu.
Di satu sisi kita kalau dapat informasi jangan langsung percaya, tapi cek dan recheck. Nah, di sisi lain kalau informasi memang harus kita dengar, harus kita memang membutuhkan. Di situ perlu keseimbangan. Baik, ada lagi? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.